Insya Allah saya setia Bu. Saya nggak nikah lagi aja punya masalah, terus apalagi lo nikah lagi. Nggak nikah lagi jadi dibully Pak, apalagi nikah lagi. Nggak dibully karena menikah lagi, dibully karena es teh. Ya Allah. Makanya saya bersyukur suguhannya kopi. Kalau kopi saya minum, kalau es teh saya trauma. Ya saya ke kamar Pak, ketemu istri saya. Satu kan kalau sama istri romantis. Makanya banyak potongan video yang diedit sama orang, itu menjadikan saya dibully gara-gara viral. Saya itu sebelum viral es teh, ada viral sebelumnya. Saya megang kepala istri, saya gini-giniin, sekali diedit sama orang editor. Seolah-olah saya menggoyangkan istri saya 70 kali. Viral lagi, Gus Miftah toyor kepala istrinya, ya Allah. Padahal saya tuh sama istri, ya Allah, istri tidur, saya pulang ngaji, kok mulutnya buka, wah langsung saya cari garam tak masukin, pluk. Suami yang baik itu karakternya apa? Menjadi pelawak di hadapan istrinya dan menjadi serius di hadapan wanita lain. Wow, itu baru keren. Jangan kayak suami sekarang, sama istri tetangga bercanda, sama istrinya galak. Suami apaan? Saya bilang kalau saya salah saya minta maaf. Dan alhamdulillah sekarang bakul es tehnya kaya, dapat donasi 3 miliar. Rumah 1, mobil 1, motor 4, saya umrohkan 5 orang. Anaknya dapat beasiswa. Santri saya bilang, kalau tahu digoblokkan abah kaya, saya dikencingin juga nggak apa-apa bah katanya. Kurang ajar loh, saya bilang. Malah orangnya datang ke pondok saya, abah goblokmu adalah saldoku. Masya Allah, keren sekali. Saya dibully, dasar Miftah penjual agama, memalukan. Sholawatan bersama mbak-mbak seksi ahli maksiat, memalukan. Saya jawab, kalau ngaji saya dengan mbak-mbak nakal dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Kan mereka juga berhak ngaji Bu, betul? Mereka juga berhak sholawatan. دعا لله داع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus Kiai Haji Rukman Wuri Adinata yang telah memberikan mauidhah sebelum saya, yang sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasyakuran khitan yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Majalengka rahimakumullah. Beli semangka di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Majalengka, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillah, saya tadi siang berangkat dari Solo, perjalanan pesawat ke Jakarta, naik kereta Wus ke Bandung. Saya tanya sama ajudan saya, berapa lama perjalanan ke Majalengka? Perkiraan 1,5 jam bah.
Ternyata setelah jalan, subhanallah, 3 jam. Ternyata Jawa Barat lantai 7. Tapi saya menikmati perjalanan itu, kenapa? Karena saya punya prinsip, kalau saya disuruh milih olahraga lari atau jalan, saya pasti memilih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Dan malam hari ini saya sangat bahagia, karena saya punya prinsip, bahagia itu bukan di mana kamu berada, tapi oleh siapa kamu dianggap ada. Maka malam hari ini kita syukuri dengan kalimat Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, malam hari ini acaranya tasyakuran khitan. Kalau ada pengantin baru, biasa kita ucapkan selamat menempuh hidup baru. Tapi kalau ada yang khitan, cukup kita ucapkan selamat menempuh bentuk baru. Ini mana yang khitan? Di rumah. Oh, udah tidur. Udah malam. Alhamdulillah, walimah ini didesain oleh Nabi dengan satu sabdanya, aulim walau bisat. Berwalimahlah walaupun hanya dengan memotong 1 kambing. Walimah itu artinya diundang untuk makan enak. Jadi inti dari pengajian walimah itu bukan kiainya, bukan ustadznya, bukan mubalighnya, tapi makan enak. Saya mau tanya ibu bapak yang hadir sudah dikasih makan enak apa belum? Sudah. Kalau bilang belum itu berarti kurang syukur. Lah walimah itu bentuknya macam-macam. Ada walimatul urs, walimah yang disebabkan karena pernikahan. Mudah-mudahan yang jomblo segera menikah. Amin. Undang-undangnya orang jomblo itu 1, Bapak. Kita itu ternyata tidak boleh menyembunyikan rasa cinta. Kalau senang itu disuruh ngomong, nggak boleh diem. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Jika ada seseorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia mendatangi rumahnya dan sampaikan kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Oh. Jadi nggak boleh diem, harus ngomong. Makanya kalau cinta ditolak, Mbah Dukun bertindak. Harus ngomong. Maka saya doakan malam hari ini sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Itu namanya walimatul urs. Yang kedua, ada walimah yang diakibatkan karena akikoh, motong kambing ketika anaknya lahir di hari ke-7 atau hari ke-5. Itu namanya bukan walimatul akikoh, tapi walimatul haras. Mudah-mudahan yang sudah menikah segera punya momongan. Amin. Karena setiap manusia itu pasti diuji masing-masing. Jomblo ujiannya pusing siapa jodohnya. Sudah menikah ujiannya apa? Belum punya anak. Padahal anak ini rahasianya Allah, Pak. Ada orang yang menikah puluhan tahun nggak punya anak. Anak SMA di pinggir lapangan jadi, Pak. Tetangga saya nama anaknya Muhammad Ronaldo, Pak. Gara-gara jadinya di pinggir lapangan. Ada lagi tetangga saya lahir anaknya adalah siapa itu? Muhammad Jonathan. Saya tanya, kalau Muhammad saya tahu artinya, Bu. Jonathan itu apa? Singkatan Kiai. Apa kepanjangannya? Jonathan. Berojol karena kemacetan. Dibawa ke rumah sakit, jalan macet, Pak. Lahir di jalan. Jonathan. Namanya walimatul haras yang diakibatkan karena akikoh. Ada juga walimah yang diakibatkan karena khitan atau sunat. Kalau orang Jawa namanya tetaan. Kalau bahasa Arabnya khitan. Kalau bahasa Indonesianya sunat. Itu namanya bukan walimatul khitan Bapak Ibu, tapi walimatul i'dzar. Apa Bu? Walimatul i'dzar. Nah, kalau sunat saya dulu sunatnya di Lampung. Maka bentuknya kayak belalai gajah. Kalau ada adik yang belum sunat, pengen bentuknya bagus, silakan sunat di Kabupaten Jepara. Pasti bentuknya ukir-ukiran. Di Jepara, Pak. Ukiran. Kalau di Majalengka kayak apa ya? Kayak apa? Kayak kecap. Kelemahan saya itu satu, nggak bisa ngomong Sunda. Abdi ente nyaho bahasa Sunda. Bisanya cuma satu. Abi kabogoh ka anjen. Itu aja.
Saya tanya, kebetulan Kang Deddy Mulyadi ini jamaah saya di Jogja, Pak Gubernur terpilih. Kang, gimana caranya supaya Abah bisa ngomong bahasa Sunda? Oh, caranya gampang, Pak. Apa? Menikah dengan cewek Sunda. Cie. Emangnya saya cowok apaan? Apakah Gus Miftah menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, saya tidak mungkin melawan takdir. Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Insya Allah saya setia, Bu. Saya nggak nikah lagi, saya punya masalah. Terus apalagi lo nikah lagi? Nggak nikah lagi jadi dibully, Pak. Apalagi nikah lagi. Nggak dibully karena menikah lagi, dibully karena es teh. Ya Allah. Makanya saya bersyukur suguhannya kopi. Kalau kopi saya minum, kalau es teh saya trauma. Ya Allah. Ini kopi tinggal separuh. Isinya ini CD semua ini. Ini memang kalau kopi Majalengka seperti ini. Nah, ini isinya kopi semua nggak ada airnya, Pak. Ini salah bikin kopi kayaknya panitia ini. Laki-laki itu kalau minum kopi sehari 3 cangkir akan kelihatan lebih muda dibandingkan kakeknya. Pak panitia, ini nggak bisa diminum. Ini isinya kopi semua nggak ada airnya. Airnya cuma sedikit. Ujiannya orang jomblo pengen menikah nggak dapat jodoh, ujiannya sudah menikah nggak punya anak, semuanya kan diuji dengan takaran masing-masing. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, semua orang diuji dengan takaran masing-masing. Manusia di dunia ini Bapak Ibu yang senang terus nggak pernah susah cuma satu. Siapa? Fir'aun. Punya uang terus nggak pernah punya utang, senang terus nggak pernah susah. Itu artinya kalau orang Majalengka kadang-kadang senang, kadang-kadang susah lumrah, karena Anda manusia biasa. Tapi kalau ada orang Majalengka senang terus gak pernah susah, punya uang terus gak pernah punya utang, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Makanya ujiannya masing-masing. Ujiannya masing-masing. Saya kemarin itu sebenarnya gak pernah susah dibully sama orang. Saya itu menangis karena satu hal, Pak. Bapak ibu saya di Lampung tiap hari nangis telepon saya. Nah, abahmu susah, menangis. Kenapa, Pak? Tiap lihat TV, mau Metro TV, Kompas TV, TV One, RCTI, semuanya wajahmu. Semuanya membuli di gampang, Pak. Matiin saja TV-nya. Sudah, TV udah tak matiin, Nak. Terus tetangga datang cerita, Nak. Masa saya jawab, matiin aja tetangganya kan gak. Ya sudah, jangan didengerin. Biasa-biasa saja. Walimatul idar, walimah karena dikhitan. Nah, yang belum khitan segera khitan. Inilah menangnya cewek dibandingkan cowok. Cewek itu kalau melahirkan, ibunya meninggal, syahid surga tanpa hisab. Saya ulangi, perempuan kalau dia hamil melahirkan, ibunya meninggal dunia, syahid masuk surga tanpa hisab. Cowok meninggal karena sunat, Pak. Malpraktek. Hebatnya perempuan, Pak. Perempuan kalau sampai dia melahirkan, meninggal, langsung surga. Cowok kalau sampai dia meninggal gara-gara salah khitan, malpraktek. Kasihan nama jadi cowok. Makanya Bu, lebih enak jadi cewek apa jadi cowok? Lebih enak jadi cewek apa jadi cowok? Perempuan itu kalau pengen dapat surga, itu jauh lebih gampang dibandingkan laki-laki. Langsung ada caranya. Laki-laki nggak ada. Umum. Makasih ya. Nah, ini kopi. Saya biasanya kalau minum kopi saya kasih hadiah Fatihah untuk Sohibul Kohwah yang menciptakan kopi. Karena Fatihah itu sakti, Bu. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kelamaan ya, Bu. Langsung dingin dia. Kalau saya minumnya kopi itu pahit, Pak. Nggak usah pakai gula karena itu menjaga jantung. Laki-laki di hadapan perempuan itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Masa bikin kopi tanpa gula? Kalau bikin kopi kemanisan, yang salah kopinya apa gulanya? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek, ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya.
Padahal laki-laki itu imam, perempuan itu adalah makmum. Imam itu ngatur, imam itu diatur. Tapi ternyata di Majalengka banyak makmum ngatur imam. Ciri-cirinya cewek yang berjilbab coklat. Itu suka ngatur imamnya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang paling depan ternyata. Walimatul i'dar, walimatul i'dar, khitanan. Kemudian ada lagi walimah yang disebabkan karena bangun rumah. Namanya kayak rumah depan baru jadi, pindahan ke rumah, syukuran. Itu namanya walimatul wakiroh. Semoga semua yang hadir oleh Allah diberikan rumah yang indah, amin. Pokoknya diniati punya rumah. Saya dulu pas bangun pondok ditanya sama istri saya, Beb, saya jawab apa saya? Saya itu bukan sayang sih, syaitonir rajim. Abah mau bangun rumah dulu apa masjid dulu? Kalau Anda ke pondok saya yang kemarin datangi sama Pak Prabowo, Pak Jokowi itu, ada masjidnya, depannya ada rumahnya. Saya jawab sama istri saya mau bangun rumah dulu baru masjid. Loh, kenapa bukan masjid dulu, Pak? Bahaya. Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah akan jadi fitnah. Fitnahnya apa? Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, orang akan bilang, ya lumrah Miftah itu bisa bangun rumah, wong dapat turan semen dari masjid. Pasti jadi fitnah. Makanya saya nggak mau. Maka saya bikin rumah dulu baru masjid. Karena bagaimanapun saya harus membahagiakan istri dan anak-anak saya, bukan anak dan istri-istri saya, tapi istri dan anak-anak saya. Santai saja Bu, istri saya cuma satu Bu, karena Gus Miftah tipe suami yang setia. Bagi saya lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ketahuan istri mate. Kiai itu Pak di panggung mau segagah apapun, pulang ke rumah dibentak sama istri Pak, goblok mendadak. Itu the power of mak-mak. Makanya tadi Pak Kiai menyampaikan karakter perempuan itu ini. Ya. Menurut Sayyidina Ali beda lagi. Menurut Sayyidina Ali perempuan itu karakternya apa? Ya tadhallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu punya karakter satu apa? Sebenarnya dia mendolimi tapi seolah-olah terzolimi. Itu perempuan. Sebenarnya menyakiti tapi seolah-olah tersakiti. Sebenarnya menganiaya seolah-olah teraniaya. Siapa cewek seperti itu? Jilbabnya coklat. Coklat lagi. Lagi bahasa Sundanya apa? Dei. Kalau coklat? Ya, coklat dei. Coklat dei. Saya kemarin ngaji di Indramayu, ternyata di Indramayu saya ditawari nikah sama orang Indramayu. Karena di Indramayu banyak RCTI Pak. Randa cilik turunan Indramayu. Kalau di Sunda Pak jahe, janda herang. Kalau di Jogja itu janda kelasnya macam-macam Bu. Ada jablay, janda lebay. Ada jalak, janda galak. Sekarang yang paling banyak rojali, rombongan janda liar. Wow. Makanya ibu-ibu itu walaupun sudah punya pasangan tetap dandan. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Cowok itu kalau di luar lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Itu kalau cowok Jogja Bu. Kalau cowok Majalengka insya Allah. Ya tadallamna wa hunna adzaliman. Kemudian saya doakan ya semuanya punya rumah, amin. Santai saja, rezeki itu nggak akan tertukar. Semua orang punya rezeki masing-masing. Saya kemarin ketika dapat cobaan seperti itu, saya bilang sama istri saya, udah kita istirahat. Toh bisa ngurusi santri di pondok, saya malah nggak ngira Pak. Yang ngundang ngaji saya itu malah jauh-jauh. Ini saya dapat undangan dari Aceh Selatan, dari Gorontalo, dari Papua.
Saya tadinya mau istirahat Pak, saya udah pamit sama Pak Prabowo, Pak saya tak istirahat saja, saya capek. Kemudian beliau menyampaikan sama saya, udah Gus Miftah tetap ngaji. Semua orang diuji masing-masing. Saya dulu diuji kata beliau, dituduh melanggar HAM bertahun-tahun tanpa pengadilan. Dan ternyata nggak terbukti. Saya bilang kalau saya salah saya minta maaf. Dan alhamdulillah sekarang bakul es tehnya kaya, dapat donasi 3 miliar. Rumah 1, mobil 1, motor 4, saya umrohkan 5 orang, anaknya dapat beasiswa. Santri saya bilang, kalau tahu digoblokkan abah kaya, saya dikencingin juga nggak apa-apa bah katanya. Kurang ajar loh, saya bilang. Malah orangnya datang ke pondok saya, abah goblokmu adalah saldoku. Masya Allah, keren sekali. Kemudian ada lagi walimah yang disebabkan karena kedatangan musafir. Ada musafir datang disambut dikasih suguhan Pak. Katakanlah saya dianggap musafir, saya dikasih suguhan kopi degan, kelapa muda. Ini namanya walimatun naqim. Apa Bu? Walimatun naqim. Ada lagi walimah yang disebabkan karena musibah. Kita meninggal keluarganya, sahabatnya, bapak ibunya, anaknya. Hari ke-7 dikasih makanan banyak. Jangan bilang bid'ah. Itu namanya walimatul wadimah. Walimatul wadimah. Walimah yang disebabkan karena musibah. Atau kamu diputus sama pacar kamu, langsung kamu traktir temanmu, itu namanya walimatul wadimah. Enggak masalah, kamu diputus. Kalau jodoh pasti ketemu. Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Saya dulu ketika kuliah, Bu, nggak ada satu cewek pun yang mau sama saya. Karena di kelas saya paling jelek, nggak punya motor. Teman saya semuanya kuliah naik motor, saya jalan kaki. Nggak ada satu cewek pun yang mau sama saya. Saat itu saya dibully, cie jomblo. Saya jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi memang karena nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka yang menolak saya, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Tahu gitu sama Gus Miftah, telat. Namanya gua cowok apaan? Kamu jangan godain aku. Ya kalau aku nolak, kalau mau kan bahaya. Walimatul wadimah. Ada lagi walimah setelah akad nikah langsung makan. Kalau walimatul urus itu resepsinya. Kalau habis nikah langsung makan, itu namanya walimatul imlak. Jadi setelah qabil tu nikah wa tazwija, kemudian makan-makan seadanya, itu namanya walimatul imlak. Di Jawa Barat ini sering viral soal mas kawin. Terakhir gagal nikah gara-gara minta mas kawin sertifikat tanah. Nah, saya kasih tahu Mbak-mbak. Ada hadis yang bunyinya, perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Hadis itu baiknya dibaca laki-laki apa perempuan? Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Baiknya hadis itu dibaca cowok apa cewek? Itu dibaca oleh cewek. Supaya ceweknya tidak minta macam-macam. Jangan dibaca oleh cowok. Kalau dibaca oleh cowok itu menjajah cewek. Tuh dengerin. Cewek yang paling baik, yang paling murah. Pas. Sekarang nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami yang jahat? Oh ada. Siapa itu suami yang jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Makanya sekarang cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena dibalik wajah yang glowing, dibalik good rekening akan ada istri yang glowing. Dan dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Hadis itu harus dibaca oleh cewek supaya tidak minta macam-macam. Tapi sebaliknya, hadis yang menyatakan Nabi ketika menikah mas kawinnya 20 ekor unta. Itu hadis dibaca oleh cowok apa cewek? Cowok, supaya cowoknya lebih bertanggung jawab. Jangan dibaca oleh cewek, nanti dibanding-bandingkan Pak. Tuh Nabi aja 20 ekor unta. Lah kamu 20 ekor kelinci. Berarti Nabi itu kaya apa miskin Pak? Kaya. Kalau 1 ekor unta itu 50 juta, berarti mas kawinnya Nabi itu 1 miliar. 1 miliar. Makanya kalau Anda mengatakan cowok cukup sederhana saja makan apa? Salah. Cowok harus punya cita-cita jadi orang kaya.
Untuk apa? Untuk membahagiakan anak dan istrinya. Nah makanya saya dulu ketika menikah sama Pak. Ketika Nabi 20 ekor unta, ketika saya menikah sama jumlahnya 20 ekor kutu. Susah nyarinya. Kemudian yang terakhir ada walimah yang disebabkan kanan traktir teman. Seperti ilmunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilullah, menjadi Habibullah. Karena Nabi Ibrahim itu suka traktir teman dan tangganya. Nah, Anda traktir teman berangkat pengajian, nanti pulang ada penjual bakso, Anda beli temannya di traktir. Itu namanya walimatul makdubah. Bu, pilih traktir apa ditraktir? Pilih nyumbang apa disumbang? Nyumbang. Pilih tangan di atas apa di bawah? Ibu-ibu senang di atas apa di bawah? Di atas. Apa Kiai? Di atas mah? Oh tumpah. Itu Sundanya pahe. Oke. Jadi besok saya pulang ketemu istri saya, Bunda di atas, pahe. Yang tumpah apanya? Pahenya, pahe. Pahe. Oh, bahe. Bukan BH. Lah, bagaimana kalau kita menyikapi ada undangan walimah? Idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Kalau Anda diundang untuk undangan walimah, ada undangan walimah falyatiha, maka hendaklah kamu datang. Kalau walimah Pak itu ada dasarnya, kalau resepsi itu enggak ada dasarnya. Resepsi itu kan budaya kita. Kalau walimah itu budaya Islam. Nah, kita itu lebih mengutamakan resepsi apa walimah? Kadang-kadang lebih mengutamakan resepsi. Karena kalau resepsi ada sumbangannya, kalau walimah nggak ada sumbangannya. Bedanya di situ. Padahal yang dianjurkan oleh Nabi itu walimahnya, bukan resepsinya. Saya ingatkan satu hal, kalau membuat undangan, entah undangan apapun, saran saya satu, nggak usah dikasih ayat Quran, Mas. Anda bikin undangan pernikahan, umpamanya. Mohon hadirnya atas pernikahan anak kami Siti dengan menikah dengan saudara Soto umpamanya. Umpamanya Siti sama Soto. Apa bedanya Siti sama Soto? Kalau Soto ini minyak putih. Kalau Siti penjual soto. Penjual soto. Biasanya latahnya kita sebagai orang Islam apa? Dikasih ayat Ar-Rum. Ayatnya apa? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya sarankan gak usah dikasih ayat Quran. Kenapa Gus? Biasanya kalau undangan itu sudah dibaca, disimpan apa dibuang? Dibuang. Berarti kalau Anda buang, ayatnya ikut kebuang apa enggak Pak? Kebuang. Ayatnya ikut kebuang ke kotak sampah. Ini namanya menistakan ayat. Jangan, enggak usah. Cukup yang simple saja, ringkas. Mohon hadirnya atas pernikahan anak kami pada hari ini, jam ini, tanggal ini. Bawahnya dikasih tulisan, mohon 200.000. Selesai. Biasanya tulisannya apa Bu? Mohon doa restu. Dikasih doa restu tanpa 200.000, pilih mana Bu? Pilih doa restu apa 200.000? Ada doa restu, nggak ada amplop 200.000, pasti tuan rumahnya marah-marah. Makanya terus ya mohon 200.000. Sekarang banyak tuh kalau kasih undangan tidak menerima sumbangan dalam bentuk cash. Saya bikin nggak mau disumbang, ternyata minta ditransfer Pak, kurang aja. Nah, hari ini kita belajar walimatul khitan. Ada banyak kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ada sekian banyak kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak. Itu artinya apa? Kalau hak anak berarti kewajiban orang tua, kalau kewajiban orang tua berarti haknya anak. Yang pertama, Nabi menyampaikan, min hakil waladi alal walid salah satu asya. Hak anak dari orang tua itu minimal ada 3. Berapa Bu? 3. 3 bahasa Sundanya apa? Tilu. Bener ya? Tilu. Hiji, kedua,
tilu, kopat, 5, genep, 7, 8, salapan, 10. Wah. Latihan OTW cari istri Sunda. Istri saya bilang, Abah, saya siap di poligami. Saya siap di madu. Subhanallah, istri salehah. Syaratnya apa Bunda? Saya siap di madu asalkan Abah mau diracun. Mate ada. Nggak jadi. Daripada mati muda. Apa saja haknya anak dari orang tua? 1, ayyuhassina ismahu idawulida. Anak berhak mendapatkan nama terbaik dari orang tuanya. Nama itu kalau baik Bu, anak bangga. Yang kita hitankan hari ini namanya siapa Pak? Yang dihitani namanya siapa hari ini? Muhammad Viral. Piras. Muhammad Piras Ar-Ridwan. Muhammad Satria sama Muhammad Piras. 2 ya. Jadi kemarin tuh ada beberapa nama terunik Pak di Indonesia itu. Salah satunya adalah yang lahir di masa Covid. Siti Covid Susilawati. Siti Covid. Nama itu mengandung doa. Di mana hebatnya nama yang baik? Innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Kamu besok di hari kiamat akan dipanggil berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Contoh, bapaknya Satria namanya siapa? Pak Muhammad Ridwan. Jadi kalau Pak Muhammad Ridwan punya anak namanya Satria, besok dipanggil begini di surga. Masuk surga selanjutnya Muhammad Satria bin Muhammad Ridwan. Itu kerennya punya nama bagus. Kalau nama anak itu bagus, pede. Kalau nggak bagus, anak biasanya kurang pede. Sekarang rata-rata anak itu singkatan. Saya pernah walimah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Anaknya dikasih nama Agnes. Saya bilang, Bu, kenapa anaknya dikasih nama Agnes? Ini ada sejarahnya Kiai. Apa sejarahnya? Saya dulu tidak pengen anak lagi. Saya pasang spiral supaya saya tidak hamil. Sudah pasang spiral tetap hamil. Lah apa hubungannya Agnes dengan spiral Bu? Agnes itu singkatan, dia ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Agnes anak gunung nerjang spiral. Karena sudah ada spiralnya tetap hamil. Ya, doalah Bu. Katakanlah begini, di Eropa itu ada cewek namanya Martina Hingis. Ibunya ditanya, Bu, kenapa dikasih nama Martina Hingis? Saya itu mengidolakan juara dunia tenis perempuan Martina Navratilova. Saya pengen anak saya menjadi juara dunia tenis. Subhanallah, umur 18 tahun. Martina Hingis menjadi juara dunia tenis. Kalau nama anak saya itu ada sejarahnya. Anak saya kedua namanya Meka. Anak saya umur 10 tahun, yang pertama belum punya adik Pak. Saya umroh sama istri. Di depan Ka'bah saya berdoa, ya Allah ya Rob, anak saya baru 1, please pulang, istri saya hamil ya Allah. Ketemu sama polisi Arab ditanya, Mas Muk, namamu siapa? Miftah Maulana Habibur Rahman. Min aina ji'ta? Min Indonesia. Tanya saya, kam zaujalak? Istrimu berapa? Illa wahid faqat. Istri saya hanya 1. Anakmu berapa? Saya jawab, anak saya cuma 1. Waktu itu berat badan saya masih 108 kilo Pak. Saya dulu gemuk Pak, 108 kilo. Akhirnya saya malu baca buku penelitian, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Saya kan malu. Akhirnya saya pulang kurus Pak, alhamdulillah dari 108 kilo sekarang dari 73 kilo. Karena saya alhamdulillah Pak, terakhir ini saya puasa Daud sudah tahun ke-9. Ini tadi saya pas puasa. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Besok saya enggak puasa, besoknya puasa, besoknya enggak puasa, besoknya puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Bulan Ramadan saya juga Daud. Enak amat gitu. Akhirnya saya malu dihina sama polisi Arab. Saya doakan semuanya mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Dipanggil Allah, amin. Saya belum selesai. Dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Belum selesai, amin. Dipanggil oleh Allah, amin. Bahaya ntar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Santai saja Bu, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Siapa tahu dipanggil oleh Allah. Amin. Semangat amat Bu. Gitu. Akhirnya saya ke kamar Pak, ketemu istri saya. Satu kan kalau sama istri romantis. Makanya banyak potongan video yang diedit sama orang, itu menjadikan saya dibully gara-gara viral Pak. Saya itu sebelum viral ST ada viral sebelumnya. Saya megang kepala istri, saya gini-giniin sekali, diedit sama orang editor. Seolah-olah saya menggoyangkan istri saya 70 kali. Viral lagi, Gus Miftah toyor kepala istrinya. Ya Allah. Padahal saya itu kalau sama istri, ya Allah, istri tidur, saya pulang ngaji, kok mulutnya buka. Wah langsung saya cari garam, tak masukin, pluk. Suami yang baik itu karakternya apa? Menjadi pelawak di hadapan istrinya dan menjadi serius di hadapan wanita lain. Wow, itu baru keren. Jangan kayak suami sekarang. Sama istri tetangga bercanda, sama istrinya galak. Beuh. Suami apaan? Suami seperti itu ciri-cirinya biasanya dia di atas panggung. Jangan bilang pakai belangkon ya. Itu berarti saya. Saya itu kalau sama istri Pak, guyon toh Pak. Istri tidur, mau tidur kita bareng. Dia mau tidur, saya mau kebelet kentut. Istri masukin selimut, kita kentut. Tomot. Istri saya, iya itu Pak. Itu romantis. Gitu. Ingat, laki-laki yang kentut di hadapan istri sekeras-kerasnya itu adalah ciri-ciri suami romantis. Tapi istri kentut keras di hadapan suami kurang ajar. Ternyata ada penelitian Mas. Bau kentut itu salah satu cara mencegah kanker. Karena itu dianggap saripati makanan. Makanya kalau pas pengajian kok temennya kentut, tolong hiruplah dalam-dalam. Bebas kanker. Saya itu kalau sama istri ngentut apa? Saya masuk kamar malam Jumat, istri saya baru dandan. Wah, saya selawatan di depan kamar. Ya Rasulullah. Tak tunggu. Kalau istri saya jawab dan responnya mesra berarti siap. Kalau responnya enggak mesra berarti dia enggak mau. Ya Rasulullah. Kok istri saya jawab Pak? Ya Habiballah. Sikat itu. Gitu caranya Pak. Tapi kalau jawabannya nggak asik langsung mundur alon-alon. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Selesai udah. Jangan dilanjutkan. Bahaya, cari yang lain. Cari yang lain. Saya itu guyon gini sama istri saya hampir tiap hari Bu. Kalau makan, itu udah sunahnya laki-laki sama perempuan Pak. Idza ahabba ahadukum falayam sahyadahu hatta yal ikoha au yul ikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi sunnah, habis makan itu suami menjilati tangan istrinya, istri menjilati tangan suaminya. Itu sunnah. Makanya ibu-ibu Majalengka, bapak-bapak, kalau selesai makan, istrinya dipanggil, Bu sini, nyah, gitu kan. Nyah, sadis. Tapi ingat, itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Tidak berlaku untuk sesama teman syuting. Ini sama sana. Kalau saya sama istri biasa. Bunda, nyah. Abah, nyah juga. Malah dulek-dulekan ya. Nah, anak saya tak kasih nama mereka kenapa Bu? Karena begitu pulang kamar hotel, saya bilang sama istri saya, Bun, kamu nanti di depan Ka'bah berdoa, minta supaya kamu hamil. Saya malu dihina sama orang Arab. Masa katanya Abah gagah tapi anaknya cuma satu. Pokoknya gimana caranya kamu pulang harus hamil. Itu saya bilang, iya Bah, nanti di hadapan Ka'bah saya akan berdoa sama Allah, mudah-mudahan saya pulang hamil. Saya bilang sama istri saya, Bun, berdoa itu bagus, tapi kalau cuma doa tok nggak jadi-jadi. Alhamdulillah Pak, pulang istri saya hamil. Makanya anak saya kasih nama Mekah. Nama kompleknya Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Kenapa Bu? Kepanjangan. Anak-anak saya sendiri.
Yang bikin saya sendiri. Kok ibu protes? Kalau orang Jawa itu kasih nama anaknya kadang-kadang semaunya. Namanya siapa? Sumi. Apa itu susah mingkem? Ya kasihan anaknya lah. Kalau namanya keren kan Muhammad Satria. Wow, Muhammad Gubernur, Bupati Majalengka, Muhammad Satria. Pantes. Kalau nama Sunda siapa namanya? Muhammad Cepot. Wah. Pokoknya kasih nama yang bagus. Konsultasikan dengan yang tahu bahasa Arab. Karena tidak semua bahasa Arab bisa dijadikan nama yang bagus untuk anak. Jangan sampai salah. Pak Kiai, anak saya namanya Arab. Siapa? Muhammad Jahannam. Waduh Pak, Muhammad neraka Pak. Muhammad Jahannam. Jangan dong. Teman saya itu kuliah nggak berani angkat tangan gara-gara namanya jelek. Siti Khoinah. Anda tahu Siti Khoinah itu artinya apa? Siti pengkhianat. Jadi ketika di absen Siti Khoinah, dia nggak berani begini mas. Malu namanya Siti Khoinah, Siti pengkhianat. Tapi kalau namanya keren kan. Siapa namanya? Muhammad Ridwan. Penjaga surga. Macam gitu. Muhammad Malik. Penjaga neraka. Siapa namanya? Miftah. Penista bakul es. Ya Allah. Ya semuanya ada hikmahnya ibu ya. Kedua, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib diajarkan Al-Qur'an. Kayak Satria ini. Pak Ridwan punya kewajiban sebelum anaknya bisa baca tulis huruf alfabet, anaknya harus ngerti dulu huruf hijaiyah. Jangan dibalik. Besok yang dihisap Qur'annya, Pak. Nah, dulu anak saya umur 5 tahun. Sama istri saya dibawa ke TK. Mau kemana? Ke TK dulu, Bah. Ngapain? Sekolah. Nanti takut ketinggalan. Saya bilang sama istri saya, udah diajari dulu Al-Quran baru TK. Saya nggak malu kalau anak saya telat membaca tulis huruf alfabet, tapi saya malu kalau anak saya nggak bisa baca Al-Quran. Beneran, anak saya di pondok akhirnya maunya ngaji, nggak mau sekolah, repot. Kelas 3 naik kelas 4, pelajaran matematika, soal 10 salah semua. Gurunya nggak berani marah. Lah anaknya kiai. Akhirnya gurunya saya telepon, Pak silakan datang ke pondok, saya pengen tahu kenapa anak saya salah semua jawabannya. Anak saya ditanya, Mas kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, gak ada satupun yang benar. Anak saya jawab, iya Pak, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul nak, betul aku. Saya itu matematika belas gak bisa Mbak, tapi pintar nyari duit. Daripada pintar matematika tapi gak bisa cari duit. Kalau perempuan itu kalkulatornya isinya cuma 2. Tambah-tambahan dan pengalian. Gak ada pengurangan apalagi pembagian. Makanya uang suami sudah masuk kepada istri gak mungkin kembali. Jangankan uang suami, uang anak lebaran gak kembali. Makanya anak-anak itu kalau dapat duit THR-an, saweran, angpau, lebaran, kok diminta ibunya, tolong jangan dikasih. Karena kalau dikasih gak mungkin kembali. Itulah awal mula seorang anak manusia kena undang-undang penipuan investasi bodong. Siapa yang nipu? Ibunya sendiri. Apalagi karakter perempuan sekarang Pak. Perempuan sekarang tuh senang punya suami yang pinter nyari duit tapi nggak boleh pegang duit. Makanya kalau ibu-ibu pengen cari suami yang pinter nyari uang tapi nggak boleh pegang uang, gampang, nikahlah dengan tuyul. Itu pinter nyari duit tapi nggak pernah pegang duit. Ayo, ibu-ibu itu Pak, kita pulang malam-malam ditanya duit. Bangun pagi dipersuruh pergi cari duit. Siang kerja nyari duit. Pulang diinterogasi tentang duit. Mau tidur bahas duit. Ngitung duit. Sampai wajahnya kayak duit. Berarti lebih penting suami apa duit? Duit. Lebih baik suaminya nggak pulang tapi duitnya pulang daripada suaminya pulang tapi duitnya tidak pulang. Jangan lawan perempuan Pak. Sekuat-kuatnya laki-laki kalah dengan perempuan Pak. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Bener Pak ya Pak? Bahaya Mas. Saya punya teman bintang 3. Kalau di kantor galaknya jenderal. Begitu pulang ketemu istrinya.
Iya mama. Ras manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak, ibu-ibu. Perempuan tuh kalah sama suami cuman sekali tok. Kapan? Hari raya pertama, Lebaran. Pak, maafkan saya ya Pak. Itu tok Pak. Setelah itu ya berani lagi Pak. Makanya begitu istri sungkem hari raya, kamu harus menang lagi. Iya, nih, ayo, ngaku salah kamu gitu Pak. Karena sejam setelah itu Pak, berani lagi Pak. Apalagi yang jilbabnya coklat Pak. Makanya 10 hari terakhir itu para suami banyak yang nggak pulang ke rumah, diam diri di masjid. Saya pikir etikaf, ternyata nggak, stres karena istrinya minta macam-macam. Ibu-ibu harus percaya bahwa suami ibu-ibu adalah orang baik. Suami ketika lebaran tuh punya prinsip, yang penting istrinya bajunya baru, baju baru untuk istri, jilbab baru untuk istri, mukena baru untuk istri, emas baru untuk istri. Bagi laki-laki cukup istri baru. Santai aja Pak, kalau istri minta macam-macam. Lebaran kan biasanya istri pengen pakai emas-emas. Apalagi yang kemarin lebaran tuh lagi musim yang simmer-simmer. Simmer-simmer. Kalau istrinya minta emas Pak, ada teorinya. Diam adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas disuruh diam. Cicing ulah gandeng. Emas. Bener ya? Cicing ulah gandeng bener itu. Itu artinya apa? Diam. Oh, diam jangan berisik. Saya dulu punya teman kuliah Sunda Bu. Namanya siapa dulu ya? Teman pondok juga Sunda. Cicing ulah gandeng. Itu di pondok Jawa. Malah terusin cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng lah gimana. Asik juga ya ngomong Sunda ya. Cicing, cicing. Makanya dulu ada pernah kejadian kan. Kiai di Malang Pak itu kena disesatkan sama MUI gara-gara membuat sholat 2 bahasa. Jadi dia itu pengen sholat selain menggunakan bahasa Arab dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kayak orang Jawa Timur umpamanya, orang Surabaya, Allahu Akbar, itu ditambahi bahasa Surabaya Pak. Allah besar banget itu. Orang Jogja, orang Solo, Allahu Akbar, Allah niku ageng. Allah niku ageng Jawa. Kalau orang apa? Allahu Akbar, Allah gede banget kayak gitu kan. Begitu orang Sunda, Allahu Akbar, Allah teh maha besar. Allah kok dibilang teh. Makanya itu dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Kan di Indonesia itu macam-macam, ada yang ngaku siapa? Nabi, ada yang ngaku malaikat Jibril. Itu dulu Liang Ngeden itu ngaku malaikat Jibril. Ada lagi yang ngaku Nabi, Ahmad Musodek. Ya kan? Ahmad Musadek itu ngaku Nabi Pak, pas diperiksa di kantor polisi di depannya dikasih suguhan apa Pokari Sweat. Saya mikir Nabi kok dehidrasi. Nabi kok dehidrasi, Nabi kok kekurangan ion. Maka anak wajib ngaji, maka mas-masnya ngaji. Makanya kalau di Aceh itu Bu ada kebiasaan, anak kalau mau dinikahkan itu disuruh baca Quran. Kalau baca Qurannya lancar berarti orang tuanya dianggap berhasil. Kalau anaknya nggak bisa baca Quran berarti orang tua dianggap gagal mendidik anak. Prioritaskan Al-Quran. Wa yu'allimul kitaba idza aqala. Anak harus dididik Al-Quran. Gak bisa mendidik sendiri, masukkan TPA, masukkan Dibiah, bawa pondok pesantren. Tapi kan ada orang tua meremehkan Pak. Untuk apa ke pondok pesantren? Nanti anak jadi apa? Jadi santri itu repot Pak. Jadi santri, kamu dari pesantren besok mau jadi apa? Begitu anaknya kaya, menjual agama demi kepentingan dunia. Begitu anaknya santri jadi pejabat, menjual agamanya untuk pejabat, untuk jadi pejabat. Begitu anak miskin, tuh saya bilang apa? Titipkan pondok pesantren. Masa depan kita nggak ada yang tahu. Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Itu masa depan itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin.
Santri bisa menjadi menteri, Pak Muhaimin. Santri bisa menjadi orang viral. Siapa yang bilang es teh? Minimal yang dididikkan ke anak itu ada 3. Berapa Bu? 3. Apa itu? ASI. A-nya akidah, S-nya syariah, I-nya ibadah. Contoh akidah, begitu bayi lahir diadani. Supaya apa? Langsung kenal dengan Allah. Tapi ya ingat, walaupun bayi itu sunah diadani, ya yang adan ya biasa-biasa saja, jangan kenceng-kenceng. Kemarin malah ada anaknya lahir diadani, malah keliru takbiran Pak. Cenger, Allahu Akbar, Allah, adan, malah takbir. Dan kalau adan itu yang biasa-biasa saja karena bayi. Supaya kalimat akidah pertama kali nempel di kepalanya adalah kalimat Allah. Begitu akikah dipotongin kambing selawatan ya Nabi salam alaika, supaya dia cinta dengan Nabi. Itu keren. Anaknya lahir malah bapaknya main kartu. Ceki, aduh. Selesai. Akidah. Yang kedua syariah. Syariah itu apa? Ilmu hukum. Anak diajari hukum. Diajari yang halal dan haram. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Satu hal yang paling saya benci dari orang tua itu adalah kadang-kadang polisi jadi sasaran Pak. Anak dikasih dulang, dikasih suapin nasi nggak mau, disuapin nggak mau. Ibunya biasanya bilang apa? Tuh makan, sok atuh makan. Kalau nggak makan tak bilangin Pak polisi. Salahnya Pak polisi di mana coba? Anak nggak mau makan lapor polisi. Urusan polisi sudah banyak Bu. Ngapain anak nggak mau makan kok lapor polisi? Kan kasihan polisinya. Masa anak disidik gara-gara nggak mau makan? Itu kita berlebih-lebihan. Nah ini halal, ini haram. Ini babi haram, ini kambing halal. Bagaimana kalau daging babi dicampur dengan daging kambing? Halal apa haram? Ayo, daging kambing sekintal, daging babi sekilo. Dimasak gulai jadi 1. Kira-kira gulainya jadi haram apa halal? Haram. Idza tama'a bainal halal wal haram hulibal haram. Jadi kalau halal dan haram dicampur jadi 1, maka yang menang adalah yang haram. Contoh lagi, ada minuman alkohol 1 gelas dicampur soft drink 1 galon. Kira-kira jadi halal apa haram? Haram. Makanya yang halal sama haram itu harus dipisahkan. Orang Indonesia itu sekarang karakternya 1, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul Bu? Kalau ada babi, zizi, najis. Kalau uang korupsi, olu. Cowok-cowok juga begitu. Kalau pegang daging babi katanya najis. Kalau pegang cewek yang belum nikahi katanya romantis. Cie. Makanya kadang-kadang anak kok lebih manut sama pacarnya dibandingkan sama ibunya, kan kurang ajar Bu. Dinasihati sama ibunya berani, dinasihati sama pacarnya malah ngikut. Makanya saya kadang-kadang mikir, yang kamu minum itu susunya siapa gitu. Dinasihati ibunya berontak, dinasihati pacarnya diem. Susu siapa yang kamu minum dulu anak? Sapi. Nah ini salahnya ibu. Ibu itu kalau nyusui anak minimal berapa tahun? 2. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marada. Nyusui anak itu 2 tahun. Sekarang Mas, anak 2 bulan, 3 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya begitu besar dengar adzan subuh, sholatu khairum minan naum. Apa jawaban anak? Embah. Karena anak sapi. Ibu 2 tahun Bu. Alasannya macam-macam, keburu kerja lah. Ternyata alasannya bukan itu, keburu gantian sama bapaknya. Itu pasti suaminya begitu. Kalau kamu ketawanya menggoda sapi.
Jadi 2 tahun Pak ternyata. Istri saya itu nyusui 2 anak saya 2 tahun. Itu saja masih kena penyakit mastitis. Ibu tahu penyakit mastitis? Pembengkakan sisa air ASI. Jadi ibu-ibu yang tidak menyusui anaknya 2 tahun itu berpotensi kena mastitis. Istri saya kena mastitis kemudian kena kanker. Gara-gara itu. Padahal istri saya nyusui anak saya lebih dari 2 tahun Pak. Bahkan anak saya itu 2,5 tahun. Jadi saya harus bersabar selama 2,5 tahun. Akhirnya istri saya divonis kanker. Saat itu divonis, tapi saya sempat emosi Pak. Dokternya bilang begini, Gus, istrinya kena kanker. Ini kalau semua pengobatan diambil, mungkin istri Gus Miftah hanya bisa bertahan hidup 2-3 tahun. Siapa yang gak emosi Pak? Saya waktu itu kalau bukan orang terkenal, tak ajarin dokternya. Akhirnya saya obati Bu, saya bawa ke Malaysia. Alhamdulillah ini tahun ke-5, istri saya dinyatakan bersih total. Makanya kalau para suami punya pengalaman istrinya sakit, tidak cukup kamu obati, tapi tolong jagalah perasaan dan pikirannya. Jangan sampai dia dengar hal-hal yang tidak menyenangkan di luar. Jangan sampai dengar sama istri. Makanya kalau menikah, diam-diam Pak. Cicing mau lah gandeng. Udah cicing. Asal nggak ribut. Nabi itu pernah ditanya sama istrinya Siti Aisyah. Nabi, di antara istrimu siapakah yang paling kamu cintai? Yang tanya siapa? Siti Aisyah. Nabi langsung jawab, yang paling aku cintai adalah istriku Siti Aisyah. Siti Aisyah jawab, bisa nggak engkau menyampaikan kalimat itu di hadapan para istri yang lainnya? Ayo, kalau suaminya yang ditanya Pak Ridwan, pusing kepalanya Pak. Nabi bilang, saya berani, tapi syaratnya 1. Apa? Kamu tak kasih kurma 1, tapi jangan pernah bilang siapa-siapa, jangan pernah bilang istri yang lainnya bahwa kamu saya kasih kurma 1. Siap Nabi? Siti Aisyah dikasih kurma 1. Akhirnya Nabi mendatangi rumah istri yang lainnya. Setiap istrinya dikasih tahu, nanti habis maghrib kumpul di rumahnya Siti Aisyah. Kamu tak kasih kurma 1, tapi jangan pernah bilang sama yang lain kalau kamu tak kasih kurma 1. Semua istrinya akhirnya dikasih kurma 1-1, tapi tidak ada yang tahu antara satu dengan yang lainnya. Habis maghrib dikumpulkan di rumah Siti Aisyah. Nabi, siapakah istri yang paling kamu cintai? Nabi menjawab, istri yang paling saya cintai adalah istri yang saya kasih kurma 1. Apakah Nabi bohong? Tidak. Nabi jujur, shodiqul masduq. Caranya begitu Pak. Makanya Bapak kalau punya istri 4 supaya nggak ketahuan istri pertama gampang Pak. Katakanlah istri pertama namanya Siti Romlah. Bapak bilang sama istri kedua, ketiga, keempat, mulai saat ini nama kamu saya ganti Siti Romlah. Istri kedua, istri ketiga Siti Romlah. Istri keempat Siti Romlah. Jadi kalau istrinya tanya, Pak, istrimu siapa? Siti Romlah. 1, 2, 3, 4 namanya Siti Romlah. Kalau saya soal teori Pak, pinternya minta ampun, praktek. Kok pengajian berangkat HP ketinggalan semaput Pak di jalan Pak. Baca istri selesai Pak. Kejang-kejang. Lebih baik ketinggalan ATM daripada ketinggalan HP. Tapi saya dengan istri Bu punya manajemen. Saya tidak akan buka HP istri saya dan istri saya tidak akan pernah buka HP suaminya. Karena dari dulu saya tahu salah satu masalah di rumah tangga itu hanya persoalan HP. Apalagi kayak saya di jalan ada cewek seksi minta foto, ada mbak-mbak PSK minta foto, nanti diposting. Kalau istri saya nggak besar hatinya, saya itu kalau ngaji di lokalisasi Bu di klub malam, yang dulu viral sholawatan sama mbak-mbak itu, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Semuanya minta foto Pak. Saya lihat atas, lihat susu, bawah paha. Aduh ya Allah, paha susu, paha susu. Astagfirullah, alhamdulillah, pusing. Allahu Akbar. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam. Supaya kalau mata saya mendelik tidak kelihatan. Gimana Pak, mereka pengajiannya begitu. Saya hampir di seluruh daerah ada pengajian mbak-mbak yang nakal-nakal begitu. Ya sudah, yang penting mereka mau ngaji. Makanya saya dibully, dasar Miftah penjual agama, memalukan.
Sholawatan bersama mbak-mbak seksi ahli maksiat. Memalukan. Saya jawab, kalau ngaji saya dengan mbak-mbak nakal dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Kan mereka juga berak ngaji, Bu, betul? Mereka juga berak sholawatan. Ya, kalau gabung di sini mas-mas pakai tato, kadang kita ngerasani ngomongin ih pakai tato. Saya tuh punya mbak-mbak pengajian di sini tulisannya jagal, Pak. Cewek jagal. Kan saya takut. Begitu dibuka ada terusannya, Pak. Jagalah kebersihan. Yang lucu preman Surabaya, Pak, gendut. Perutnya ditato apa, Pak? Beduk. Kenapa kamu tato beduk? Saya NO, Gus. Saya ngefans sama NO, perut saya tato beduk. Itu beduk? Iya. Pukulnya mana? Di bawahnya, Gus. Cari, Mak. Gak ketemu. Yang saya urus macam-macam. Termasuk di Jawa Barat yang terkenal ikut saya itu adalah Maung Hercules Indramayu. Ketua GRIP Maung Hercules. Itu pasukannya ada 1 juta orang, Pak. Preman, dulu preman, sekarang orang yang luar biasa. Yang bisa memerintah beliau cuma 2 orang. 1 Pak Prabowo, 2 Gus Miftah. Yang lain nggak mau, Pak. Saya di Jakarta, Maung, Abah diganggu sama orang. Dari Cirebon, Pak, datang. Saat subuh nyampe Jakarta jam 3:30 Ramadan. Siapa yang ganggu Abah? Nggak ada. Abah cuma minta kamu nemenin sahur. Wah, tapi kan diganggu preman, Pak. Alhamdulillah teman-temannya mau ngaji. Makanya saya bilang, saya dengan mereka itu cuma 1 hal. Saya nyopet. Apa bedanya Gus Miftah dengan copet terminal? Bedanya 1. Copet terminal itu kurang pinter. Kenapa? Karena yang dicopet dompetnya. Ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau di klub malam, Gus Miftah tidak nyopet dompetnya, tapi nyopet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Wah, mangga. Gitu, Mas, copet hatinya, jangan copet duitnya. Malah kiu-kiu. Malah kamu galau, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Orang tulus tidak datang 2 kali, cek menyalawi. Ritman nih, tampli dong. Yang terakhir, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Wa yuzawwijahu idza adroka. Anak segera dinikahkan kalau sudah datang jodohnya, terutama anak perempuan. Cewek itu sekarang ada 3, Bu. Gak punya anak, gak punya suami, namanya Nona. Yang kedua, punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Yang repot yang nomor 3. Gak punya anak, gak punya suami, namanya Nona. Punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Yang ketiga, punya anak tapi gak punya suami. Namanya apa, Bu? Nyah-nyoh. Makanya dijaga anak perempuannya, Bu. Anak perempuan itu seperti lombok. Laku bobrok, nggak laku bosok. Makanya kalau ada yang menghendaki anaknya, nggak usah tanya berapa nomor rekeningnya, berapa saldonya. Selama dia akhlaknya bagus, nikahkan. Saya dulu menikah nggak punya apa-apa. Sama sekali nggak punya apa-apa. 5 cowok melamar istri saya. 1 polisi, 2 anggota DPR, 3 lurah, kepala desa, 4 pegawai negeri, 5 saya pengangguran. Alhamdulillah. Yang diterima yang pengangguran. Kalau seandainya saat itu istri saya menolak saya, hari ini dia hanya akan menjadi penonton saya. Makanya, Pak, kalau ada anak cowok soleh, terima aja, Pak. Soal rezeki Allah yang ngatur. Betul, Pak? Beneran. Saya dulu miskin, gak punya apa-apa. Alhamdulillah, ya sekarang bahagialah. Walaupun gak kaya-kaya banget, minimal bisa berbagi. Alhamdulillah. Memberikan nama yang baik, mengajarkan Al-Quran, menikahkan anak. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Sudah jam 1:30 pengajian selesai. Iya, 1:30 kurang 2 jam. Saya harus kembali ke Bandung karena besok pagi saya harus ke Subang, ke rumahnya Kang Deddy Mulyadi. Alhamdulillah, Pak Deddy Mulyadi itu jamaah saya. Saya udah berjanji sama Kang Deddy. Kang Deddy jadi gubernur, insya Allah saya beli rumah di Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa banyak ngaji di Jawa Barat. Amin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adim walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ridwan dan keluarga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.